Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh dan ini adalah cerita kedua saya. Bekasi 1997. Pada waktu itu aku masih kecil. Usiaku baru menginjak 7 tahun dan masih duduk di kelas 2 SD. Kejadian ini aku ingat betul saat aku dan temanku, sebut saja namanya Iqbal, teman mainku di sekolah dan di rumah. Singkat cerita, sore di hari Kamis kami berdua bermain bola, seperti layaknya anak-anak biasa pada umumnya. Akan tetapi pada hari itu terlihat sangat mengasihkan hingga kami lupa waktu. Tak terasa adzan maghrib berkumandang. Aku langsung pamit ke teman-teman, langsung pulang karena selalu dipesan karena ayahku jika maghrib langsung pulang dan mandi menunggu sholat maghrib. Tidak halnya dengan Icang, dia terus bermain sampai waktu maghrib lapangan itu. Tidak begitu lama setelah pulang, ada ibunya Icang ke rumahku. Sontak aku kaget, menanyakan kenapa beliau ke rumahku. Ibunya Icang bertanya kepadaku, apa tadi aku dan Icang bermain? Aku menjawab, iya. Sontak mimik wajah ibunya Icang berubah. Lalu ayahku mempersilahkan ibunya Icang masuk dan meminta bercerita sebenarnya ada apa. Karena ayahku seorang brimob dan mendapat tugas dari RT untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kampung. Singkat cerita, ibunya Icang bercerita, anaknya tidak pulang dari sore sampai malam jam 8. Tanpa pikir panjang, ayahku keluar dan meminta beberapa warga untuk ikut mencari Icang. Satu demi satu rumah disisir dan ditanya, apa ada yang melihat Icang atau tidak? Ternyata tidak ada. Hingga akhirnya pencarian diperluas sampai perkebunan jeruk dekat makam yang sangat luas sekali. Tak ketinggalan aku pun ikut dalam pencarian. Saat itu kami terus memanggil nama Icang, tapi tidak ada yang menyaut. Sekali bulu kudukku merinding, tapi kuanggap biasa saja. Dari kejauhan aku dan teman-temanku melihat sosok orang di balik rimbunya perkebunan jeruk. Perlahan kami dekati. Saat kurang lebih dari 10 meter jarak kami, tiba-tiba sosok itu membalikkan wajahnya. Alangkah terkejutnya kami. Wajahnya rusak. Nyaris kulihat mata sosok itu mau lepas. Sontak kami lari sekencang-kencangnya hingga kami bertemu rombongan yang lain. Saat kami bertemu rombongan lain pun sama, tidak menemukan jejak Icang. Dan pada malam itu kami kembali dan pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya seperti biasa kami beraktivitas. Saat itu aku sedang di sawah bersama ibu memetik kangkung untuk dimakan. Tiba-tiba ada suara temanku berteriak, hei, Icang ketemu, Icang ketemu. Ada di rumahnya. Sontak kami pun berhamburan ingin melihat. Ternyata benar, Icang ketemu. Dengan badan yang kotor, lusuh dan banyak lumpur, dan terlihat masih bengong dengan tatapan kosong. Saat itu ibuku bertanya kepada orang tua Icang. Beliau bercerita, yang menemukan Icang adalah Mang Uyan, orang kampung sebelah penjual kue keliling yang sehari-hari berjualan dari kampung ke kampung. Mang Uyan saat melintas di kebun jeruk mendengar ada suara anak kecil menangis. Karena penasaran, beliau segera melihat dan ternyata beliau kenal dengan Icang yang sedang kami cari. Akhirnya Icang diantar Mang Uyang ke rumahnya. Tidak sampai di situ, Mang Uyang cerita saat ditemukan Icang diberi makan ulat bulu, cacing, pecahan kaca dan kotoran sapi di dekatnya. Dan di mulutnya masih menempel cacing yang dia baru makan. Sontak kami kaget bukan kepalang. Padahal semalam pun kami cari Icang ke kebun jeruk, tapi tidak ketemu. Malah kita ketemu setan kebun jeruk. Dan tiba-tiba ayahku datang. Beliau bergumam, bisa jadi Icang diculik wewe gombel karena Icang dan saya tidak berhenti bermain bola saat adzan maghrib berkumandang. Ya Allah, tentu saja bukan aku yang dibawa wewe gombel. Dalam batinku berucap. Sehari berselang Icang mulai normal, akan tetapi dia sering berteriak-teriak melihat sosok wanita berwajah rusak, mata yang mau keluar, yang mau mengambilnya. Duh, jangan sampai itu wewe gombel yang kami lihat di kebun jeruk. Karena keadaan Icang yang masih kurang normal, akhirnya ibu Icang memanggil ustadz dan digelar pengajian di rumahnya. Alhamdulillah seminggu setelah kejadian itu Icang kembali pulih. Karena kejadian itu aku trauma.
tidak main atau keluar rumah saat maghrib hingga aku dewasa. Semoga ceritaku ini bisa jadi pelajaran. Sebaiknya kita selalu mengikuti nasihat orang tua. Sekian cerita dariku, terima kasih.